Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Muhammad Ghazali dan saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat live bagi pemula. Untuk tools, saya akan menggunakan VS Code, yaitu Visual Studio Code. Dan untuk ekstensinya, saya akan menggunakan Live Server serta Auto Close Tag. Dan untuk browser, saya akan menggunakan Google Chrome. Baik, langsung kita mulai saja. Pertama-tama, ayo kita buat sebuah folder baru untuk dimasukkan ke dalam VS Code-nya nanti. Kita buat folder baru. Kita namakan saja template website portofolio. Kita buat saja. Karena sudah ada foldernya, kita buat lagi saja yang baru. Kita tambahkan saja, ubah namanya menjadi template website portofolio 2. Nah, foldernya sudah jadi. Kemudian kita buka saja VS Code kita dan masukkan saja file yang kita buat tadi ke dalam VS Code. Nah, setelah file tadi sudah masuk, kita sekarang untuk file pertama yang akan kita buat, yaitu namanya adalah index.html. Kita tulis di bagian sini, kita tulis index.html. Nah, sudah. Kita sudah buka file kita, file index.html-nya sudah kita buka. Di bagian index.html ini kita akan membuat sebuah HTML, juga kemudian body dan juga styling dengan menggunakan CSS style. Dan di sini saya menggunakan dua buah ekstensi untuk memudahkan pekerjaan saya. Ekstensi yang pertama adalah Live Server. Kita cari di bagian ekstensi ini. Kita cari di bagian ekstensi. Kita klik Live Server. Kita cari. Nah, ini adalah tools yang saya gunakan. Salah satu yang saya gunakan. Penggunaan dari ekstensi Live Server ini adalah apabila kita sudah membuat HTML-nya dan ekstensi ini akan membuat reload otomatis yang akan menunjukkan contoh web yang sudah kita buat. Dan untuk tools kedua yang saya pakai di sini, ekstensi kedua yang saya pakai di sini adalah Auto Close Tag. Nah, ini ekstensi kedua yang saya pakai. Penggunaan dari ekstensi Auto Close Tag ini adalah apabila kita membuat tag HTML atau tag body atau tag lainnya, maka dia akan otomatis menutup dan membuat
tutupannya, tag tutupannya, sehingga kita hanya perlu mengisi isinya. Baik, langsung saja kita mulai. Kita tutup lagi file ekstensinya, lalu kita tutup tab-tabnya, dan kita buka tab index.html. Kemudian untuk mempercepat, kita masukkan Ctrl 1, sebentar, kita masukkan Ctrl, maaf, pertama-tama kita masukkan Shift 1, lalu kita masukkan Shift 1 di bagian open chat ini. Kita masukkan Shift 1, lalu kita klik saja yang paling atas. Nah, kita dulu bagian copilot copilot ini. Nah, ini adalah contoh HTML yang sudah kita buat. Jadi dia langsung membuat ke tipe doctype HTML ini. Baik, kita lanjutkan. Di sini saya akan memasukkan di bagian title, akan saya ganti menjadi website portfolio. Lalu kemudian akan saya tambahkan di sini tag H1 untuk membuat judul, membuat judul besar. Kita tulis saja di sini, ini adalah website portfolio. Baik, setelah kita buat ini, kita gunakan ekstensi yang sudah kita tentukan tadi. Kita buka di sini, kita klik kanan di bagian index.html. Lalu kalian bisa klik, teman-teman bisa klik di bagian open with web server. Atau bagi yang sudah punya, mungkin di bagian PS Code di bawah pojok kanan bawah ada tulisan go live. Ini tinggal teman-teman klik go live atau open with web server. Teman-teman klik, maka otomatis ekstensi ini akan membuka di browser yang kita gunakan. Contoh website kita seperti ini. Nah, ini adalah contoh website yang sudah kita buat dari HTML ini. Jadi dia akan otomatis membuat seperti ini. Apabila kita ganti tulisannya dengan welcome to my portfolio. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di sini akan otomatis muncul tulisan welcome to my portfolio seperti yang sudah kita masukkan di index HTML kita di sini. Nah, begitu teman-teman. Karena kita membutuhkan style CSS di sini, kita akan masukkan style CSS-nya. Caranya adalah saya akan ketik di bagian sini. Kita ketik sesuai kita ketik tag yang sudah disediakan oleh VS Code-nya di sini. Link
link teruskan dengan link _2 file style CSS seperti ini. Nah, sudah masuk di sini. Maka dia akan membentuk di sini link rel dengan style sheet ref dengan style CSS seperti berikut ini. Arti dari link rel style sheet ref style CSS ini adalah bahwa linknya akan mengarah ke link style CSS berikut ini. Fungsi dari link style CSS ini adalah untuk membuat tampilan dari HTML kita agar lebih menarik ketika muncul di bagian website seperti ini. Agar tampilan style CSS kita ini lebih rapi, jadi kita akan masukkan di style CSS ini, kita akan masukkan di dalam sebuah folder. Kita masukkan di dalam folder, kita ketik di sini. Kita masukkan di dalam folder CSS. Jadi kita akan membuat sebuah folder yang bernama CSS, dan di dalam folder CSS ini terdapat sebuah file yang bernama file style CSS. Kemudian kita buka di bagian Explorer. Kita buka di sini, kita buat sebuah folder baru bernama CSS. Lalu kita buka di bagian CSS ini, kita buat sebuah file baru yang bernama style.css. Jadi kurang lebih akan seperti ini. Kita akan memiliki file bernama index.html, kemudian kita memiliki folder bernama CSS, dan di dalam folder CSS ini kita akan memiliki file bernama style.css. Baik, setelah kita selesai membuat file dan folder berikut ini, kita akan lanjut untuk membuat sebuah website portfolio. Saya tutup bagian pencarian ini. Kemudian saya tutup juga di bagian Explore. Lalu akan saya hapus di bagian H1 portfolio. Baik, untuk pertama-tama yang akan saya buat di sini adalah membuat tag nav. Di sini saya akan membuat tag nav. Nah, penggunaan dari ekstensi tadi, yaitu auto close tag tadi, adalah untuk membuat penutupnya. Kita ketik sudah masukkan nav dan sudah ada penutupnya otomatis. Tag slash nav. Nah, ini adalah penutupnya. Kita juga masukkan di tengah-tengah sini. Untuk fungsi dari nav yang kita masukkan ini adalah untuk membuat navigasi. Penggunaan dari tag nav ini adalah untuk membuat navigasi bagi website kita. Dia akan berada di bagian atas sebelah sini. Nah, kemudian di bagian dalam nav ini, saya akan masukkan, agar nav ini bisa mudah kita ubah nanti, saya akan masukkan wrapper div plus wrapper, atau kita ketik saja, kita ketik di sini, di sini yaitu div plus div plus div plus wrapper.
lalu kita kasih tanda ketik di sini dan kita tutup tag. Lalu di bagian dalam wrapper di sini kita akan membuat dua buah hal, yaitu div logo dan div menu. Sebentar, kita akan enter di sini. Kita akan tulis tag div tutup kurung menu, lalu satu lagi yaitu tag div logo. Sebelumnya kita tukar, di bagian atas adalah untuk logo dan di bagian bawah adalah untuk menu. Jadi tampilannya adalah seperti ini di website kita, yaitu adalah ada tulisan logo dan tulisan menu. Lalu selanjutnya kita akan membuat styling bagi logo dan menu ini. Sekarang kita akan masuk di bagian style CSS ini untuk membuat stylingnya. Kita masukkan HTML, lalu body. Kita masukkan margin kosong di sini. Kita klik saja margin kosong. Margin sama dengan kosong. Kita berikan marginnya 0 px. Lalu kita berikan juga di bawahnya padding 0 px. Nah, kita tulis saja di bawahnya to padding 0 px. Lalu kita tentukan untuk font size-nya sebanyak 16 px. Lalu kemudian di sini akan saya tambahkan wiper di bawah sini. Wipernya adalah untuk bagian logo dan menu, jadi untuk menjadi rata di atas sini. Kita ketik saja .wrapper. Lalu kita tambahkan margin, kita enter di bawahnya. Kita masukkan untuk lebarnya adalah adalah 1024 pixel. Baik, kita tambahkan saja lebarnya sebanyak 1024 px. Banyak untuk 1024 pixel lagi px. Lalu kita tambahkan di bawahnya yaitu margin auto.
Kegunaan dari margin auto ini adalah untuk menengahkan logo dan menu ini, mengerahkan di tengah-tengah seperti ini. Lalu akan saya tambahkan di sini nav tag. Kita tambahkan di sini nav si titik wrapper. Kita beri margin enter dan kita tambahkan di bawahnya yaitu border agar kelihatan. Kita tambahkan di sini border 1px 1px solid. Baik, kita lanjutkan. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, maka border sistem kita masukkan sini wrapper border 1px solid, maka akan muncul tampilan seperti ini. Apabila kita pisahkan, maka logo dan menunya akan berada di dalam wrapper yang seperti ini. Lalu tujuan kita selanjutnya adalah untuk membuat bagaimana logo berada di sebelah sini dan menu berada di sebelahnya. Dan kita buka lagi VS Code kita. Nah, kemudian kita masukkan. Nah, caranya adalah maka saya akan memasukkan di bagian sebelah sini. Saya akan masukkan di sini yaitu display flex. Nah, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Logo dan menunya berada di sampingnya. Nah, sekarang logo dan menu berada bersampingan. Langkah selanjutnya adalah untuk memindahkan, untuk menjadi logo sebelah sini dan menu berada di seberangnya adalah kita bisa menambahkan di bawah display ini adalah justify content space between. Nah, seperti ini. Maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Logo berada di seberangnya dan menu berada di sebelah sini. Kita buka lagi VS Code kita. Baik, selanjutnya untuk mengisi di bagian menu, saya akan menambahkan, kita pergi ke bagian index HTML, agar bagian menu ini tidak kosong, maka saya akan menambahkan di bagian menu ini, saya akan menambahkan div class kita ketik dulu di sini, kelas menu. Nah, seperti ini. Kita menambahkan div kelas menu. Lalu kemudian di bawah akan saya enter dan di bawahnya akan saya masukkan online list. Tujuannya adalah agar listnya tidak memiliki nomor. Kemudian setelah online list ini, maka di bawahnya akan saya tambahkan list. Ini tugasnya adalah untuk mengisi item yang akan kita masukkan. Lalu akan saya tulis di sini have sama dengan, lalu yang akan saya masukkan di sini adalah di sini ada ketik, lalu oke.
Yang akan saya masukkan di sini adalah saya akan ketik tentang saya, lalu akan saya tambah lagi di bawahnya di tag A F. Akan saya ubah di sini menjadi perkenalan. Lalu yang di bawahnya jadi portofolio. Kemudian yang terakhir akan saya ubah menjadi project. Kan yang baris paling bawah akan saya hapus saja. Nanti gunakan 3 baris saja. Maka tampilan di dalam webnya akan jadi seperti ini apabila kita besarkan. Lihat ada logo, sebenarnya ada perkenalan, portofolio, dan juga project. Sudah kita masukkan tadi. Kita buka lagi VS Code kita. Lalu kemudian tujuan kita adalah untuk mengubah yang sudah kita masukkan tadi, perkenalan, portofolio, project ini menjadi mendatar. Cara yang bisa kita pakai salah satunya adalah seperti tadi, memasukkan display flex. Baik, saya akan melakukannya. Pertama kita akan buat di bawahnya dulu. Saya akan buat di bagian bawahnya ini adalah menu. Kemudian kita masukkan margin. Lalu di bawahnya kita akan masukkan dulu border agar di bagian ini kita bisa tahu apa yang kita butuhkan. Border kita masukkan seperti yang di atas sebelumnya, yaitu border 1 px masukkan 1 px solid. Nah, bisa dilihat di sini tampilannya berubah. Nah, bisa kita lihat di sini, maka di bagian portofolio project ini kita mendapatkan garis untuk menutupi bagiannya yang ingin kita gunakan. Lalu kemudian akan saya tambahkan di sini untuk lebarnya ya, width 50%. Tujuannya adalah agar baik, bisa kita lihat di sini bahwa bagian menunya sudah ada border dan sudah dipindah ke tengah. Apabila kita besarkan, maka ketampilannya akan seperti ini. Dia sudah berada di tengah. Tujuan kita selanjutnya adalah untuk menghilangkan icon-icon di bagian menu ini. Kemudian kita akan menghilangkan icon-icon di bagian menu ini dan membuatnya menjadi mendatar. Pertama-tama kita buka kembali indeks HTML kita. Maaf.
apalagi di bagian style CSS ini. Lalu untuk akan memisahkan, kita hapus dulu border solid di sini. Kita hapus. Tampilannya akan seperti ini hanya sebelah. Lalu akan kita tambahkan di bagian paling bawah. Kita tambahkan, enter. Bawahnya akan kita tambahkan lagi titik menu all unlist list. Kita kasih mark, kita beri margin di sini. Lalu kita di bawahnya kita masukkan display titik 2. Kita masukkan lagi flex. Dan di bawahnya kita masukkan list strip style strip type. Kedua, spasi. Di sini akan kita masukkan not untuk menghilangkan titik-titiknya. Lalu tujuan kita selanjutnya adalah kita akan menghilangkan margin dan juga paddingnya. Kita masukkan margin sama dengan 0 px. Dan juga di bawahnya padding. Kita masukkan 0 px. Maka tampilannya akan jadi seperti ini. Ya, akan berada di atas sini dan berdampingan. Tidak menurun lagi, tapi mendatar dan berdampingan. Lalu selanjutnya, agar bagian menu ini memiliki jarak, maka kita akan masukkan di bawahnya, yaitu kita akan masukkan justify strip content. Ini adalah apabila kita menggunakan display flex. Ini adalah keuntungannya. Masukkan titik 2. Lalu kita masukkan space between. Nah, bisa dilihat di sini perkenalan, portofolio, dan projectnya menunya akan terpisah seperti ini. Kita lihat di sini bahwa menunya, linknya masih memiliki underscore dan juga masih berwarna agak biru-biruan. Tujuan kita selanjutnya adalah untuk mengubah warnanya dan menghilangkan. Tujuan selanjutnya kita adalah mengubah warnanya. Pertama-tama kita buka lagi. Maaf, tujuan kita selanjutnya selain mengubah warna juga menghilangkan underscore-nya. Pertama-tama kita harus melakukan styling. Pertama-tama untuk mengubah ini kita harus membuka kembali bagian index.html. Lalu kita cari di bagian div class menu ini. Baik, di bagian sini kita akan menu. Kemudian untuknya carinya kita buka di bagian lagi style CSS lagi. Lalu kita buat baru di bawah. Kita klik lagi menu tab UL, tab lagi beli, kemudian tab A, lalu di akhir kita masukkan margin. Kemudian kita ke bawah. Untuk pertama kita akan menghilangkan tag underscore yang kita ketik. Text strip decoration.
masukkan titik 2 juga non, kemudian nah, bisa dilihat di sini bahwa underscore-nya sudah menghilang, underline-nya sudah menghilang. Kembali kita buka lagi VS Code kita. Kemudian selanjutnya untuk warnanya kita ganti warna, kita masukkan saja color ketik saja black. Nah, selanjutnya kita akan mengubah font tulisan huruf ini. Apabila kita bukan CSS di sini, ya, font size, kita bisa masukkan di bagian font size ini, di bawahnya kita masukkan font strip family. Nah, kita lihat di sini kita bisa memilih font-font yang akan kita pakai. Baik, kita cari dulu font yang kita pakai. Dan saya di sini akan menggunakan font Impact. Oh, bisa kita lihat di sini menjadi tebal seperti ini. Bisa juga apabila kita ingin menggantinya, ya kita hapus saja. Kita ganti menjadi font. Nah, kita cari di sini fontnya. Kita gunakan Times New Roman saja, standar. Baik, masih sama seperti tadi. Agar kita ganti saja agar bisa berubah lagi fontnya. Ganti menjadi Arial saja. Baik, font kita sudah berubah menjadi Arial. Bisa dilihat di sini bentuknya berbeda seperti yang sebelumnya. Selain kita menggunakan font family yang bisa ada di CSS ini, kita juga bisa menggunakan font family yang ada. Daripada menggunakan ini, kita bisa menggunakan font lain yang ada di internet. Salah satu penyedianya adalah Google Font. Kita buka saja di sini Google Font. Font bisa cari di sini. Baik, kemudian kita akan masukkan di bagian sini, kita cari saja font yang kita inginkan. Saya misal di sini ingin mencari font Baskerville. Lalu kita cek udah di sini get font. Oh, sebelumnya kita ulangi lagi. Kita kembali sebelumnya saya menggunakan font Baskerville ini. Bisa kita cari macam-macam yang ingin kita gunakan. Lalu di bagian kemudian setelah kita menambahkan tadi, kita bisa di bagian keranjang sini dan kita akan mendapatkan satu font family yang sudah kita select. Kemudian kita buka get embed code. Jadi ke bawah kita cari untuk CSS class. Nah, CSS class for favorite cell. Kita salin saja link, kita salin saja ini, kita copy, Ctrl C. Kemudian kita buka lagi. Dan kalian lihat ini belum berubah,
Kemudian kita remove saja ini. Remove, kita ganti menjadi garis kepal. Kalian bisa lihat fontnya berubah. Baik, kemudian kita akan menghilangkan saja di bagian border ini. Agar sebentar, seperti ada yang salah, kita kembali lagi, kita pencet Ctrl Z agar kembali seperti sebelumnya. Kita lihat di sini bahwa, kita lanjutkan saja yang sebelumnya, kita lihat di sini bahwa font size-nya masih berukuran 16 pixel. Agar bagian huruf ini menjadi lebih besar fontnya, dan di sini masih 16, kita bisa tambahkan di bagian bawah, yaitu di menu nav wrapper. TV content ini kita enter, di bawahnya kita tambahkan saja font strip size 2, lalu kita ubah menjadi misal 20 pixel. Nah, kita lihat ukurannya menjadi lebih besar. Lalu untuk menghilangkan garis kotak, border kotak ini, kita hapus saja di bagian menu ini, hapus saja border ya. Sekali lihat bahwa sudah hilang, border sudah menghilang. Lalu kemudian selain cara mengubah menjadi 20 px ini, kita juga bisa mengubah menjadi persentase, yaitu dengan menambahkan kode root element. Kita tambahkan saja 1.4. Ketik sini rem root element, maka ukurannya juga menjadi 1,4 kali 16 pixel ya, pada menjadi seperti ini. Kemudian tujuan kita selanjutnya adalah untuk mengubah latar belakang background ini menjadi berubah warna. Salah satu alternatif yang kita gunakan yaitu menggunakan color palette, dan di Google ini kita bisa menggunakan yang namanya color hunt. Buka saja color hunt. Lalu di bagian dalam color hunt ini terdapat bermacam-macam warna yang bisa kita gunakan. Kemudian di sini setelah kita milih palette ini, mungkin akan saya ganti lagi menjadi palette yang lain yang warnanya lebih terlihat. Kita cari di all time. Nah, saya akan gunakan untuk bagian palette, cari ke bawah. Nah, seperti saya akan gunakan yang ini, kita klik di sini. Nah, terlihat bagiannya sudah tercopy, bacaan sudah tercopy. Kemudian kita buka lagi di bagian VS Code kita. Kita akan masukkan di bagian nav ini. Misal saya akan buat satu nav lagi di atasnya, kita masukkan saja di sini nav spasi titik wrapper, beri margin. Maaf, sebelumnya kita hapus lagi saja dulu di wrapper ya. Langsung kita tambahkan saja margin. Lalu kita enter ke bawah. Nah, di bawahnya kita akan tambahkan background strip color. Kita copy titik 2. Sebelum menambahkan yang tidak copy tadi, kita refresh. Nah, kita copy yang sudah kita salin tadi. Kita copy yang sudah kita salin tadi.
Sudah terhapus, kita ulang lagi. Kita buka di bagian bukalakan tadi, kita ambil yang ingin kita ambil lagi. Bacanya sudah tercopy. Kita buka lagi di VS Code, masukkan di sini. Ctrl V. Nah, ini contoh yang sudah berhasil kita masukkan. Lalu setelah kita masukkan ini, kita lihat kembali di bagian web tadi, HTML tadi. Kita lihat, nah, kita bisa dilihat di sini warnanya sudah berubah menjadi kebiru-biruan seperti yang kita pilih tadi warnanya. Kembali kita buka. Bisa kita lihat agar lebih memiliki jarak, bisa kita tambahkan di bagian wrapper sini. Enter. Kita tambahkan padding 20 px 0 px 20 px dan 0 px. Nah, bisa dilihat di sini menjadi memiliki jarak di bagian atas. Lalu kita akan ganti di sini bagian dunia vektor bawah, the color FFF lalu bisa kita lihat di bagian web kita. Bisa dilihat di bagian webnya karena ini tidak berubah warna karena tadi tidak dimasukkan warna bagian logonya. Kemudian untuk link di bawah ini juga kita ubah warnanya menjadi FFF. FFF. Nah, bisa dilihat warnanya berubah menjadi putih. Lalu tujuan kita selanjutnya adalah untuk mengubah logo di sini menjadi suatu lambang logo. Kita bisa menggunakan gambar yang sudah kita simpan. Contohnya tempat saya menyimpannya di bagian desktop, di bagian lokal disk C, user, bagian desktop. Bukan di template website portfolio 2. Lalu di sini ada sebuah folder yang berisi image. Lalu kita lihat di sini ada logo yang saya miliki, yang saya akan gunakan, maksud saya. Logo yang akan saya gunakan. Baik, kita selanjutnya adalah akan menempatkan tulisan logo ini di bagian dalam sini untuk menggantikan tulisan logo. Yaitu untuk menggantinya kita harus ke bagian menu. Pertama, untuk menambahkannya kita harus masuk ke bagian index HTML. Lalu ada di bagian div class wrapper, di bagian div class logo. Sebelumnya saya akan tambahkan di sini menjadi kelas sama dengan logo. Kemudian selanjutnya bagian logo ini saya akan ganti tulisan logo ini menjadi image. Jadi image. Untuk masuk ke folder image strip src search. Salah, maaf, kita ganti salah ini di sini foldernya, yaitu kita masukkan img src sama dengan tanda petik. Kalau kita akan masuk di tulisan folder image, masukkan slash masukkan seperti yang di bawah ini. G logo, BG alt logo.
kita masukkan di sini, yaitu kita masukkan di bagian image ini. Kemudian kita akan tambahkan di sini sesuai yang tadi kita masukkan logo. Lalu akan masuk seperti ini logonya. Adapun karena terlalu besar, maka akan kita kecilkan. Caranya adalah masuk kembali ke VS Code. Pertama-tama untuk mengubahnya, saya akan masuk ke bagian style. Lalu di bagian paling bawah, kita akan buat enter, baru kita masukkan logo PNG. Selanjutnya kita tambahkan setelah image PNG ini, kita berikan margin. Kita beri margin, enter di bawah, kan saya masukkan height-nya. Height 2. Kita tulis saja di sini 45 px. Nah, bisa dilihat di sini, maka logonya akan berubah menjadi kecil. Tapi apabila kalian perhatikan, maka logonya ini berada tidak tepat di tengah-tengah, melainkan agak ke atas. Nah, tujuan kita selanjutnya adalah mengubah agar logo ini tepat berada di tengah-tengah. Kita kembali buka. Sebelumnya maaf, di bagian sini logonya sudah berada di tengah. Tapi bagian perkenalan, portofolio, dan juga projectnya jadi lebih ke atas. Jadi akan kita kembalikan dia berada tepat di tengah-tengah. Kita buka. Nah, pertama-tama kita akan membuat logonya kembali ke bagian tengah. Yaitu kita masukkan saja di bagian sini yang baru, kita tulis plus logo. Kita enter ke bawah, tulis display flex, dan di bawahnya kita masukkan align items, center. Nah, bisa dilihat di sini logonya tepat berada di bagian tengah. Kemudian sekalian kita ubah juga bagian menunya menjadi pertama kita buka lagi. Nah, menu UL, kemudian kita akan masukkan di bagian navigation ini. Enter, kita masukkan bagian sini align items center. Lalu bisa kita lihat kembali sini, maka bagian menunya juga sudah berubah menjadi di bagian tengah. Baik, sudah kita lihat di sini bagiannya menjadi sejajar. Maka akan kita lanjutkan cara membuat website kita lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.